Mari sidang jemaat kita akan mulaikan ibadah kita. Syukur Bapa, kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu. Engkau Allah kami yang ajaib, Engkau Allah kami yang berkuasa, Engkau yang luar biasa di dalam kehidupan kami Bapa. Bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami hari ini. Kami dapat hadir di hadapan hadirat-Mu Bapa. Biarlah Bapa kami dapat merasakan bagaimana Tuhan membentuk kehidupan kami. Dan melalui pertemuan ini Bapa, kehidupan kami dapat semakin hari semakin hidup benar di dalam Engkau. Bapa di surga, Bapa kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa Bapa untuk hamba-hamba-Mu yang terlibat dalam pelayanan hari ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Engkau kuduskan, sucikan hidupnya, layakkan di hadapan hadirat-Mu, sehingga setiap kami
dapat memperoleh bagian sehingga kami dapat layak untuk melayani Tuhan, dan melalui kehidupan kami dapat menjadi berkat bagi seluruh sidang jemaat dan bagi pelayanan yang ada. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Engkau urapi hamba-hamba-Mu, Engkau urapi juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan, biarlah Kau bukakan rahasia firman Tuhan, sehingga semakin hari kehidupan kami dapat semakin berkenan, semakin mengerti akan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau ada di tempat ini, Engkau hadir di tempat ini Bapa, untuk melawat kehidupan setiap kami. Segala kuasa kegelapan, roh-roh jahat yang akan mengganggu kami usir, kami patahkan, kami tolak keluar. Darah Yesus tutup bungkus Bapa, sehingga kehidupan kami Bapa, kami dapat dengan bebas untuk memuji memuliakan Engkau. Bapa di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk memuji memuliakan Engkau. Haleluya, amin. Shalom. Tuhan telah menebus dosa kita dengan darah-Nya yang mahal. Mari siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, dan pengorbananmu. Dosa kami Tuhan, membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak
Kita bersorak-sorak, kita muliakan nama Tuhan. Kita percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita dan menjamah setiap kita.
dan pengharapan, Tuhan yang memberi kemenangan, Dia Yesus kekasih jiwa kita. Amin. bertata di dalam kerajaan surga. Terima kasih Bapa, pada hari ini Engkau membawa kami semua untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa atas anugerah-Mu, atas kemurahan-Mu kepada kami semua, sehingga kami boleh memuji dan memuliakan akan nama Engkau. Dan kami percaya Engkau menjamah setiap kami ya Bapa. Berkat-Mu senantiasa boleh melimpah atas anak-anak-Mu. Kami telah memberikan kolektor untuk pekerjaan Tuhan. Biarlah Engkau berkati anak-anak-Mu dengan berkali lipat ganda. Engkau memberkati usaha pekerjaan anak-anak-Mu ya Bapa. Kami berdoa juga buat hamba-Mu yang telah menjalankan kolektor. Engkau pimpin dia hari, lebih setia di dalam melayani dan mengiring Engkau. Engkau berkati rumah tangganya, dimanapun berada. Biarlah semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama-Mu dan dia boleh menjadi berkat. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan doa kami hanya di dalam nama
Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ada tempat yang mulia. Tuhan telah menggantikan hidupnya dengan mengorbankan dirinya di kayu salib untuk menebus dosa kita. Semua itu karena anugerah-Nya, semua karena kemurahan Tuhan. Pengampunan yang ku terima
Tuhan Yesus Kristus. Bapa, saat ini anak berkumpul tempat ini ya Bapa, untuk beribadah, memuji, menyembah Engkau ya Bapa, memuliakan nama Engkau ya Bapa. Bapa, anak percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Bapa. Bapa, anak telah memberikan pujiannya Bapa, biarlah pujian hidup yang harus dapat Engkau ya Bapa, biarlah pujian kami berkenan di hadapan Engkau ya Bapa. Bapa, untuk demi pujiannya Bapa, karena Kau berkati dia, Kau pakai dia lebih hari lebih ajaib ya Bapa. Bapa, kami semua kemuliakan firman-Mu ya Bapa, biarlah firman-Mu tumbuh dalam hati anak-Mu ya Bapa, biarlah firman-Mu menjadi pedoman kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Bapa, anak untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Bapa, kiranya Kau pakai dia hari lebih ajaib ya Bapa, Kau urapi dia ya Bapa, Kau berkati segala kehidupannya ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, semuanya kuserahkan ke tangan Engkau, ku sambut firman-Mu yang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Ada sukacita saudara? Amin ya. Saya percaya berkat kasih setia Tuhan begitu ajaib di dalam kehidupan kita, dan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Penyertaan Tuhan yang luar biasa yang membuat kita tinggal tetap seperti keadaan sekarang. Kita percaya semua karena kasih kemurahan Tuhan. Sebab tidak ada satupun makhluk di kolong bumi ini yang hidup tanpa karena kasih kemurahan Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari kita memuliakan firman Tuhan. Kita akan buka Alkitab kita di dalam 1 Korintus 13 ayat 11. 1 Korintus 13 ayat 11. Kalau sudah ketemu, mari saya undang bangkit berdiri. Kita akan baca ayat ini bersama-sama. Kita akan baca 1, 2, 3. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Amin. Silakan duduk ya. Sudah dewasa semua ya. Amin. Ya. Firman Tuhan yang kita baca hari ini cukup keras sebetulnya ya. Kenapa? Karena kita sudah secara umur sudah dewasa. Yang paling muda itu Gamaliel di atas ya. Kita adalah anak-anak Allah yang saya percaya kita mengenal Tuhan sudah lebih dari 1 tahun. Ada yang 1 tahun kenal Tuhan? Ada yang 2 tahun? 5 tahun? 10 tahun? 15 tahun? 20 tahun? Sejak kecil? Atau enggak ngitung? Ya. Kita mengenal Tuhan sudah lama. Seharusnya dengan pertambahan usia kita, dengan pertumbuhan jasmani kita, kehidupan rohani kita itu berbanding lurus ya. Artinya nek umurnya bertambah, harusnya rohaninya bertambah. Semakin berumur, harusnya kehidupan rohani kita juga semakin dewasa ya. Semakin tua, tambah dewasa lagi ya. Kenapa? Karena kita mengalami pertumbuhan. Kalau dulu ini kok kresek-kresek apa ya? Ya. Kalau dulu kita seperti anak-anak, firman Tuhan katakan ketika kita masih anak-anak, secara fisik, secara harafiah, kita mempunyai sifat seperti anak-anak. Kalau masih bayi, nangisan. Minta ini dikit, itu dikit, nangis. Ya, kenapa? Karena susah berkomunikasi, ya. Maunya mulai banyak. Pengen ke depan, pengen lihat pemandangan, kalau bosan di kamar nangis. Kila apa sih bayi ini kok nangis saya?
Padahal sumpek bayi itu ya, cuma gak bisa ngomong ya. Kalau dia bisa ngomong, sumpek mah, aku ndek gini mah ya. Kenapa? Karena dia tidak bisa berbicara. Setelah dia menjadi besar lagi, dia akan mencoba-coba banyak hal. Mencoba-coba banyak hal dalam arti melihat mama papanya pegang barang, pegang mamanya goreng, pengen pegang sutil juga ya. Ya kita kan pernah ya dulu. Saya pernah, mami saya dulu pegang ulek-ulek, katanya saya juga nggak terima ambil ulek-ulek juga. Dan kebetulan ulek-uleknya dari batu ya, jatuh kena kelingking ya. Rasanya nangis kayak ya. Mami saya cerita, kamu dulu pernah ketiban ulek-ulek gara-gara apa? Diambil ulek-uleknya karena ternyata nggak kuat, jatuh kena kaki. Nah, rasa ingin tahu ya, ingin tahu, coba ini, coba itu. Setelah itu mulai tahap lebih dewasa lagi, melakukan sesuatu yang dilakukan orang dewasa. Kalau lihat mamanya pakai lipstik, anaknya nyoba-nyoba sepatunya mamanya, lihat bajunya mamanya, pengen tahu, coba ya. Kenapa? Karena timbul perasaan ingin mencoba seperti yang sudah dikerjakan orang dewasa. Dan semakin besar lagi, banyak lagi yang dilakukan. Nah, di sini saya tidak akan membahas semua sifat anak-anak, tetapi beberapa sifat anak-anak yang ada di dalam kehidupan kita kadang-kadang, yaitu pertama, anak-anak itu secara umum bukanlah pribadi yang mandiri. Kenapa saya katakan begini? Karena mereka sejatinya masih belajar mengenal lingkungannya. Mereka tidak mandiri, meskipun sudah bisa mandi sendiri, mungkin karena sudah besar. Tetapi ketika mereka menghadapi persoalan, mereka butuh sosok orang tua yang membimbing. Saya percaya meskipun sudah kuliah pun, kalau kita mendapatkan masalah pasti kita tanya, ayah, ibu ya, orang tua mesti tanya, Bu, gimana ya masalahnya, saya menghadapi ini. Nah, kita akhirnya bisa share. Kenapa? Membutuhkan sosok orang tua. Untuk kenapa? Karena kita masih belum bisa mandiri, karena kita masih anak-anak. Terus kemudian yang kedua, sebagai seorang anak secara umum tidak bisa mengambil keputusan. Kalau besok ditanya, kamu mau yang ini apa itu? Ntar ya, tak tanya mama dulu ya. Saya tak tanya papa dulu ya. Kenapa? Karena kita belum tahu mana yang baik, mana yang buruk untuk kita. Sehingga akhirnya kita tetap membutuhkan orang yang bisa membuat suatu keputusan kepada kita. Yang ketiga, sebagai anak-anak biasanya kita lihat ada anak yang nangis-nangis, minta sesuatu, kemudian kalau nggak dikasih tetap ngerengek ya. Kenapa? Memaksakan kehendak. Anak-anak suka memaksakan kehendaknya. Kenapa? Karena pengetahuannya terbatas. Menurut dia benar. Menurut dia baik. Saya punya pengalaman sebagai seorang anak. Ketika saya memaksakan kehendak saya, satu waktu gereja ini masih separuh ukurannya dari ini, belum dibangun. Satu waktu saya dijemput papi pulang dari sekolah, karena waktu itu harus betulkan apa di gereja. Kami berdua ke gereja, kerja apa sampai siang, lapar. Kemudian waktu itu ada adik, ada Sonya kalau nggak salah. Nah, waktu itu kemudian saya diajak papi makan. Waktu itu depot rumah makan ini yang di sebelah ini belum di situ, tapi di pasar situ, masih kecil. Saya diajak makan di situ. Kemudian saya minum. Saya minta Sprite. Ya, nggak apa-apa nyebutkan iklan ya. Ini bukan iklan ya, meskipun disiarkan online. Saya minta Sprite. Sprite-nya nggak ada. Bungkusnya Sprite itu kan warnanya hijau, airnya bening ya.
Secara logika saya berpikir, berarti yang bening itu enak. Kalau minuman yang di botol yang bening enak. Saya kemudian kalau ada ya aku minta ini aja. Yang saya tunjuk adalah FN soda. Soda saja. Saya bilang, tapi saya bilang, enggak enak itu. Enggak mau, aku minta yang ini. Karena menurut saya yang bening itu rasanya enak, ya. Saya ngeyel minta diberikan FN soda. Tapi saya bilang gini, ya sudah, tak belikan tapi diminum. Ya, puji Tuhan saudara, dibelikan, seneng saya. Akhirnya keturutan saya dapat minuman yang botolnya bening, ya. Dituang ke gelas pakai es batu. Habis makan tak minum. Saudara tahu rasanya soda kayak apa ya? Anyep, nyegrak, ndak enak, cengir-cengir saya. Terus kemudian tapi saya kira, ya apa rasanya? Ndak enak, diminum. Kamu sudah beli kan? Iya. Di situ saya memahami ya betapa saya pengetahuannya terbatas. Menurut saya benar ya, harusnya rasanya enak. Tetapi papi saya lebih pengalaman ya. Dia bilang ndak enak. Betul, ternyata setelah diminum tidak enak. Itu jadi cerita ya. Kalau kami kumpul-kumpul ya apa masih mau minum soda ya itu. Ya, itulah ya. Itu salah satu contoh ya. Dan saya percaya kita punya pengalaman ngeyel seperti ini kepada orang tua kita ya. Meskipun ceritanya mungkin lain ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi sifat anak-anak itu tidak bisa mengambil keputusan. Yang keempat adalah kita tidak bisa, sebagai anak-anak biasanya kita tidak bisa membuat komitmen. Komitmen kalau bilang iya itu belum tentu iya. Ya. Kenapa? Karena kita masih anak-anak. Kita tidak bisa berpegang pada sebuah komitmen bilang iya terus dengan segala konsekuensinya kita jalani hidupnya. Kita jalani komitmennya. Kalau sudah bilang iya dilakukan, susah-susah ya harus dilakukan. Tapi anak-anak tidak bisa seperti itu. Kenapa? Karena dia masih anak-anak. Meskipun bilang iya, pada saatnya kita mungkin dituntut untuk melakukan seperti itu, kita nggak bisa. Kenapa? Nggak mau, nggak enak, lupa, atau tidak setia. Kenapa? Karena anak-anak. Makanya kan ketika orang itu menjadi dewasa, ketika orang itu dewasa kemudian menikah, kan ada batasan usia ya, minimal sekian. Nah, itu tujuannya apa? Supaya orang itu menjadi dewasa dan bisa membuat komitmen. Kalau mainan bisa bilang bijim nanti dulu ya, besok ulangi lagi, boleh. Lukir, main catur bisa ya. Tetapi di dalam kehidupan nyata kita tidak bisa seperti itu. Nah, anak-anak tidak bisa membuat komitmen. Makanya kan kalau ada KPAI bilang tidak boleh ada pernikahan anak-anak, pernikahan dini. Kenapa? Karena anak-anak belum bisa membuat komitmen, menentukan mana yang baik dalam hidupnya dan berpegang pada satu keputusan yang sudah diperbuat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, oleh karena itu kita perlu mengalami suatu pertumbuhan rohani. Ya, saya tidak berbicara pertumbuhan fisik. Pertumbuhan fisik gampang ya. Saudara makan yang banyak, tidur istirahat yang cukup, badannya gede ya. Tambah tahun, tambah tua ya, tambah umur ya. Kenapa? Karena bertambah usia ya. Bertambah dewasa belum tentu ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, secara rohani kita mempunyai cara untuk bagaimana supaya kehidupan rohani kita mengalami pertumbuhan. Coba kita buka Alkitab kita di dalam Efesus 4 ayat 15. Efesus 4 ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia Kristus yang adalah kepala. Ya, puji Tuhan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran. Seperti halnya pokok anggur, kalau dalam Yohanes 15, pokok anggur itu melekat pada ranting anggur itu melekat pada pokok anggur. Supaya apa? Ranting ini mengalami pertumbuhan.
Ketika dia melekat, dia mendapatkan apa yang didapatkan oleh pokok anggur. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan mengatakan teguh berpegang kepada kebenaran. Di dalam kasih kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, yaitu Tuhan Yesus yang adalah kepala. Jadi kalau kita ingin bertumbuh secara rohani, jelas yang pertama adalah kita berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan tidak bisa ditawar-tawar. Meskipun kadang-kadang rasanya tidak enak. Kenapa? Karena itu yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Itu yang harus kita lakukan. Itu yang harus kita perbuat. Coba kita akan buka Alkitab kita selanjutnya dalam 1 Petrus 2 ayat 2 sampai 3. 1 Petrus 2 ayat 2 dan 3. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Ya, puji Tuhan. Jadilah seperti bayi. Loh, kok balik bayi lagi ya? Ya kalau kita penggal ayatnya sampai di situ, katanya mau bertumbuh, kok jadi bayi lagi? Bukan maksudnya itu. Jadi seperti bayi yang baru lahir, yaitu ingin air susu yang murni. Air susu yang murni dan yang rohani. Firman Tuhan ya. Firman Tuhan yang murni. Banyak sekarang kekristenan bertumbuh pesat di Facebook, di YouTube, banyak pengkhotbah dadakan ya. Saya bilang dadakan kenapa? Nulis segala macam, pokoknya yang berkaitan dengan Alkitab, membuat renungan, dikirim posting sana ya. Bukan saya bilang tidak boleh, boleh. Tapi kita belajar ketika kita menulis sesuatu, menyampaikan sesuatu, ujilah itu di dalam firman Tuhan. Banyak orang Kristen yang hidup dalam Tuhan yang ditanamkan adalah opini. Kalau dia punya suatu ide ya, saya sering ketemu orang-orang seperti ini, ketemu suatu ide supaya idenya laku ya, supaya orang suka idenya, mendukung idenya, ambil ayat Alkitab, comot sana, comot sini, ambil A, ambil B, ambil di kitab ini tanpa melihat bagaimana Tuhan berbicara konteksnya. Kayak saya bilang kayak Bumblebee ya. Bumblebee tahu kalau nonton film apa Terminator apa itu? Transformer ya. Bumblebee itu enggak bisa ngomong. Omongannya dari penggalan kata-kata, dari berita, dari apa, dari film, dari apa, dicomot sana sini supaya jadi kalimat supaya bisa ngomong. Kita bukan orang Kristen seperti itu. Firman Tuhan tidak bisa dipotong-potong seperti itu. Kenapa? Karena ketika kita comot sana, comot sini, baik ya. Baik karena apa? Opini kita jadi benar. Karena apa? Ada penunjangnya 1, 2, 3 dan selanjutnya. Sehingga akhirnya seperti sebuah kebenaran. Padahal Tuhan tidak pernah ngomong seperti itu ya. Kita jangan jadi pengacara kriminal ya, yang kalau orang ngomong apa terus disanggah, diambil potongannya. Lu enggak seperti ini, ya maksudnya ini. Kemudian seperti ini ya. Enggak bisa seperti itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ketika kita bertumbuh, kita ingin yang murni. Ketika kita baca firman Tuhan, pahami itu, lihat konteksnya, mengapa Tuhan berbicara, kapan Tuhan berbicara, kepada siapa Tuhan berbicara, sehingga kita tahu, oh isinya artinya maksudnya begini. Hingga kita tidak goreng sana goreng sini, akhirnya jadi kayak sambal goreng, pokok bumbunya enak, ayatnya lengkap, cocok, oke sajikan. Bukan seperti itu saudara. Jadi firman Tuhan katakan, Petrus katakan di dalam suratnya, dikatakan seperti bayi yang baru lahir yang selalu ingin air susu yang murni. Apa? Kemurnian firman Tuhan itu berbicara di dalam kehidupan kita.
nanti kita akan mengalami pertumbuhan rohani yang benar. Sehingga kita bertumbuh tidak arahnya salah. Kenapa? Itu tadi karena kita berpegang pada pendapat orang, opini, akhirnya banyak kan pendeta-pendeta bertengkar sendiri. Kenapa? Karena pendapatnya sendiri dibetulkan. Oh, menurut ayat ini, ayat ini. Sehingga akhirnya mendorong opininya. Dan ini enggak benar ya. Kenapa? Saya katakan tidak benar. Karena bukan lagi firman Tuhan yang diperbicarakan. Bukan lagi firman Tuhan yang disampaikan, tetapi bagaimana pendapatnya ini menjadi pendapat yang bisa diterima. Nah, untuk mengalami pertumbuhan rohani, kita tidak bisa seperti itu. Jadi jelas firman Tuhan berbicara, jika kita ingin mengalami pertumbuhan rohani, yang pertama kita berpegang kepada kebenaran, yaitu pada firman Tuhan. Yang kedua, berpegang pada firman Tuhan yang murni, yaitu yang bersumber dari Alkitab, bukan opini, bukan pendapat ahli. Karena ahli juga bisa salah, ya. Banyak ahli teologi itu juga salah meskipun terkenal. Kenapa? Karena bersandar kepada pengertiannya sendiri. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang ketiga, supaya kita bisa mengalami pertumbuhan rohani, kita buka Alkitab kita di dalam Yesaya 55 ayat 6. Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Ya, satu ayat yang populer dalam Yesaya, saya katakan. Kenapa? Firman Tuhan mengatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berarti ada saatnya kita tidak bisa mencari Tuhan. Ada, ya. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Banyak orang-orang Kristen, ya, dengan adanya pandemi ini menjadi salah satu peluang untuk tidak ke gereja. Kenapa? Kan gerejanya pindah di Facebook, ya. Kan gerejanya pindah di YouTube, ya. Banyak gereja di sana, ya. Pendetanya ngetep-ngetep, saya percaya hebat-hebat karena mereka luar biasa dengan segala sarana dan sebagainya. Tetapi Tuhan katakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Saudara tahu bagaimana kita caranya mencari Tuhan? Saya percaya semuanya sudah dewasa, ya. Sudah tahu bagaimana caranya mencari Tuhan, ya. Kalau kita katakan mencari Tuhan, banyak caranya, banyak. Mulai ikut doa. Amin, saudara. Ikut puasa. Amin, saudara. Tambah sedikit lagi, ya. Ikut ibadah raya, amin, banyak, ya. Apalagi ibadah-ibadah yang tidak populer, ya. Tidak populer apa? Yang lama, yang dianggap tidak penting. Dulu pernah kejadian seperti itu. Menganggap satu kebaktian lebih utama daripada kebaktian yang lain. Itu kan sama dengan kita, kalau kita mengutamakan satu makanan lebih daripada yang lain. Misalnya kalau suka makan daging, dagingnya lebih banyak dari nasinya daripada sayurnya. Kira-kira sehat, saudara? Enggak, ya. Makan sayur tok gitu, ya, puji Tuhan, gitu, ya. Ya. Enggak mau makan nasi, enggak mau makan daging, aku sayur tok pokoknya, ya. Ya, enggak bisa seperti itu, ya. Makan nasi saja, aku enggak daging, aku mutih, nasi tok, tetap saudara sakit diabetes. Kenapa? Glukosanya naik, ya, proteinnya kurang, ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi tidak bisa dalam suatu ibadah kita mengutamakan yang lain. Ada orang yang suka dengan pujian, kemudian lebih suka kalau ibadah banyak nyanyinya daripada firman Tuhannya. Ada lagi orang yang suka firman Tuhannya terlalu sebentar. Saya pengen firman Tuhan yang lama gitu, nyanyinya titik ae, ya. Tidak bisa seperti itu. Ada yang orang suka doa, kemudian doanya yang banyak. Yang penting doa. Tidak tahu doanya apa. Yang mulai berdoa, mendoakan ayamnya, kambingnya, kebunnya, sapinya dan sebagainya, tetangganya, ya.
Doakan A sampai Z sampai lama gitu. Orang Madura bilang katondu akhirnya ngantuk ya. Kenapa? Doanya lama, dingklu terus ngeluh ya. Kenapa? Terlalu lama berdoa ya. Terus kita mengutamakan satu ibadah lebih daripada yang lain, itu juga nggak betul. Oleh karena itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau Ibrani 10 ayat 25 kan sering kita dengar ya. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan beberapa orang. Alkitab dengan jelas katakan beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang menjauh atau mendekat. Mendekat. Mari kita lakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Alkitab dengan jelas ada orang yang membiasakan dirinya menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan. Saya ada teman, ada pendeta. Kalau ada ibadah, kadang-kadang rasanya dia bilang, udah enak di sana kebaktiannya, makanya saya lebih baik tidak ibadah. Loh, kok begitu ya? Kenapa? Membiasakan dirinya, itu merusak jiwanya sebetulnya saya katakan. Kenapa? Akhirnya suka pilih-pilih. Ya seperti orang yang dalam pertumbuhan fisik pilih-pilih makanan. Aku tidak mau makan ini, aku tidak mau makan itu. Kalau banyak tidak maunya, ya nggak akan sehat ya. Saya percaya yang sehat-sehat itu kan makan apa saja itu ya. Ya. Yang badannya Tuhan berkati dengan limpahnya ya. Itu biasanya tidak nampik sesuatu, pokoknya semua lep aja. Kenapa? Karena kita bersyukur dengan berkat yang Tuhan berikan. Nah, begitu juga dengan ibadah. Tidak ada yang kita pilih-pilih. Kenapa? Supaya kita bisa mengalami pertumbuhan yang benar, pertumbuhan yang baik, pertumbuhan yang sehat. Secara rohani kita juga membutuhkan itu. Terus kemudian kalau tadi yang pertama, supaya kita bertumbuh, berpegang teguh pada kebenaran, menginginkan, yang kedua menginginkan hal yang murni dari firman Tuhan, ketiga mencari Tuhan, yang keempat coba kita akan lihat Alkitab kita di dalam Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Ya. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Orang yang mengalami pertumbuhan rohani secara dewasa, dia bisa mempraktekkan firman Tuhan itu. Amin saudara. Kita bisa melakukan firman Tuhan, kita bisa lakukan, itu tandanya kita sudah dewasa ya. Kalau kita sudah dewasa, kita bisa menjadi pelaku firman, bukan cuma dengar, bukan cuma mendengar mujizat. Amin. Kita mengalami mujizat. Amin. Kita mengalami berkat. Amin. Kita mengalami pertumbuhan. Amin. Ya, harusnya begitu ya. Supaya apa? Nampak. Bukan supaya kelihatan kita itu nampak bertumbuh. Supaya firman Tuhan yang kita dengar itu betul-betul kita praktekkan. Menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Menjadi bagian di dalam hidup kita. Menjadi jati diri. Di ayat yang kita baca tadi sebetulnya, kenapa ayat ini, ayat mas kita hari ini, Paulus berkata tentang kehidupan anak-anak, kehidupan dewasa. Paulus berbicara seperti ini karena Paulus melihat orang-orang di Korintus tidak, ketika mereka melayani Tuhan,
orang-orang di Korintus seperti orang-orang yang tidak mengalami pertumbuhan rohani yang baik. Mereka memiliki karunia roh. Mereka memiliki berbagai-bagai karunia yang Tuhan berikan di dalam kehidupan jemaat Korintus. Kalau kita lihat 1 Korintus 12, 1 Korintus 14 itu kan tentang rupa-rupa karunia roh yang luar biasa. Tetapi Rasul Paulus melihat di situ mereka, hidup mereka secara rohani, mereka seperti kanak-kanak. Tidak punya kasih di dalam melayani Tuhan. Kasih itu tidak dipraktekkan, tidak diaplikasikan di dalam kehidupannya, bukan sebagai gaya hidup. Meskipun mereka bilang kita mengasihi Tuhan, teori ya. Kita menyayangi Tuhan, kita mencintai Tuhan, ngomong tok ya. Kenapa? Karena di dalam praktek hidup mereka belum benar-benar memegang kasih itu sebagai bagian dalam hidup mereka. Mereka hanya melakukan supaya dipandang baik, supaya dibilang mendukung apa yang Paulus kerjakan. Dan Paulus melihat itu gak betul ya. Oleh karena itu perlu bagi kita untuk mengalami pertumbuhan, untuk mengalami 4 hal ini ya, supaya kita bisa menjadi orang-orang yang melakukan firman Tuhan, yaitu dengan dasar kasih ya. Ya, kita akan lanjut. Nah, ketika kita belajar untuk bertumbuh ya, melakukan firman Tuhan, bertumbuh secara rohani, itu iblis tidak akan tinggal diam. Iblis akan jadi apa itu ya, komentatornya ya. Kenapa? Karena iblis tidak rela kehidupan kita jadi makin baik. Coba kita akan lihat tantangan yang dialami orang percaya ketika mengalami pertumbuhan rohani dalam Ayub 8 ayat 11. Ayub 8 ayat 11. Dapatkah pandan bertumbuh tinggi kalau tidak dirawa, atau mensiang bertumbuh subur kalau tidak di air? Ya, itu satu kutipan apa yang dialami oleh Ayub ketika dia mengalami pencobaan. Ketika dia dicobai, sahabat-sahabatnya datang kepada Ayub. Sahabat-sahabat Ayub datang kepada Ayub. Kalau Elifas ngomong kepada Ayub berdasarkan pengalamannya, Tuhan itu begini ya, secara universal dia bilang Tuhan itu baik kalau kita mau mengakui kesalahan, kalau kita mau bertobat Tuhan akan ampuni. Aku lo pernah gini-gini ya. Itu biasanya kita ketika kita punya masalah, ada teman yang datang kepada kita memberi nasihat baik ya saudara ya. Nah, seperti Elifas, berdasarkan pengalamannya sendiri yang diterapkan di orang lain ya. Saya katakan itu 50-50 ya. Bisa betul, bisa juga salah, karena pengalaman kita belum tentu cocok dengan kehidupan orang lain ya. Nah, Bildad, sahabat Ayub yang kedua, dia melihat kehidupannya Ayub, permasalahannya Ayub, kemudian dia membandingkan kehidupan Ayub, masalah yang dialami oleh Ayub dengan contoh yang dia tahu. Oh, ada loh orang lain yang seperti ini ya. Tetap tujuannya sama, membuat Ayub untuk mau mengakui, udah ngaku aja dosamu. Katakan seperti ini, dapatkah pandan bertumbuh tinggi kalau tidak dirawa, atau mensing tumbuh subur kalau tidak di air? Seolah-olah Bildad ini bilang, kalau kamu hidup sebagai orang kaya, karena Ayub itu kan kaya, kamu itu bisa jadi kaya. Kok bisa kaya? Pasti kamu tumbuhnya di sekitar dosa, di banyak hal. Tapi kalau kita hidupnya kita jadi subur, jadi berkati Tuhan, pasti dikatakan kalau kita dekat dengan firman Tuhan. Jadi seolah-olah Bildad ini ngomong kepada Ayub, kamu itu paling berdosa sama Tuhan.
sehingga kamu mendapatkan masalah yang luar biasa besar ini. Kalau kamu dekat dengan Tuhan, pasti kamu diberkati, kamu akan tumbuh subur dan sebagainya. Itu pendapat kita sebagai manusia. Padahal apa yang dialami Ayub kita tahu. Ayub mengalami masalah dalam hidupnya karena itu memang kehendak Tuhan dalam hidupnya untuk membuat dia bertumbuh, mengalami pertumbuhan rohani, menjadi orang yang lebih baik, mengalami setiap janji Tuhan di dalam hidupnya. Nah, jadi kadang-kadang penilaian orang semacam ini membuat kita kadang-kadang juga lemah. Saya pernah ada teman yang juga mengalami seperti itu, punya masalah dalam hidupnya. Saudaranya sendiri, itu kakak ipar waktu itu, ngomong, oh kamu kurang berdoa sih, kurang rajin sama Tuhan, makanya kamu gak diberkati Tuhan. Waktu itu dia karena masalahnya gak punya anak, diomong seperti itu. Wah, dia akhirnya cerita, nangis-nangis sih, bilang, kenapa? Karena dia merasa, aku tidak kurang berdoa. Aku sudah ikut doa puasa. Masuk kalau aku berdoa, aku bilang sama semua orang, ayo aku puasa untuk masalahku. Enggak. Nah, tak bilang, saya sampaikan begini, sudahlah, ya, kita lakukan apa yang kita bisa, ya. Kita berdoa terus kepada Tuhan dengan doa yang tidak jemu-jemu. Sebab Tuhan punya rencana. Saya bilang, Tuhan punya rencana dalam hidup. Coba setelah ini kamu pindah rumah. Bukan berarti pindah rumah terus punya anak ya. Setelah kamu pindah rumah, Tuhan akan berkati kamu dan tidak lama lagi kamu akan punya anak. Betul, dan puji Tuhan anaknya sekarang sudah TKA, sudah masuk TKA. Ya. Kenapa? Karena Tuhan punya rencana yang lain ya, bukan seperti apa yang kadang-kadang kita mau ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi kadang-kadang penilaian orang, penghakiman dari orang itu yang membuat kita tidak jadi bertumbuh ya. Jadi oleh karena itu jangan biarkan kalau ada nasihat-nasihat yang seperti itu ya, kita kaji lagi dari firman Tuhan ya, apakah itu benar ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang kedua, tantangan yang kedua, Ibrani 5 ayat 14 ya. Ibrani 5 ayat 14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Ya, kalau kita sudah dewasa, tantangan yang kedua adalah makanan yang keras. Makanan yang keras. Bukan rengginang ya. Bukan wingko babat ya. Kenapa? Keras, atos jajannya, bukan itu ya. Ya, makanan yang keras adalah sesuatu yang sulit kita cerna dengan baik. Biasanya dengar firman Tuhan gampang kita terima ya. Kita mau menerima karena gampang, karena enak kita terima. Ketika kita mendapatkan firman Tuhan yang keras, nanti dulu ya. Kita akhirnya dengan alasannya itu tadi, pilih-pilih akhirnya tidak suka. Oh, ini firman Tuhan ini terlalu keras, saya tidak terima. Nanti aja kapan-kapan kalau saya sudah mampu. Katakan orang-orang yang dewasa, kita mempunyai panca indera yang terlatih. Kita bisa makanan-makanan yang keras. Kenapa? Karena kita sudah bisa mencernanya kok, ya. Kalau kita mau. Kalau kita mau, banyak hal-hal di dalam kehidupan kita, hal-hal yang keras ini terjadi dalam hidup kita. Pertama, realitas kenyataan hidup yang tidak sesuai dengan ekspektasi ya. Kita selalu berharapnya yang positif, yang baik, yang enak, yang menyenangkan saya, itu harapan setiap orang. Tetapi kadang-kadang kenyataan ini tidak sama ya dengan harapan kita ya. Ketika kita belajar untuk menerima, belajar untuk puas dengan apa yang sudah kita dapatkan, itu akan memberi suatu kepuasan bagi kita. Ya, saya katakan begini karena apa? Ketika kita merasa selalu tidak puas, kita tidak akan pernah puas. Saya pernah ada
seorang teman itu renovasi rumah karena uangnya memang cukup banyak, hobinya upgrade ya, bangun rumah. Saya punya rumah impian. Oh boleh bangun ya, bangun. Setelah dibangun dilihat lagi, oh gentengnya tidak bagus yang ini, turunkan, ganti ya. Kemudian setelah nempel gentengnya, oh gak bagus ini, catnya diganti, warnanya diganti cat, pojoknya diganti ini, ganti itu. Saudara tahu proyek yang seharusnya mungkin 6-7 bulan jadi 2 tahun ya. Kenapa? Karena dia tidak pernah puas, dan setelah dibuat sudah jadi ditempati, dia bilang seharusnya dulu itu ini tidak seperti ini loh bentuknya, harusnya kan cuma kesuwen ya. Tapi yang buat dia tidak puas itu siapa? Dirinya sendiri ya. Kadang-kadang rasa ego kita, keinginan kita membuat kita tidak akan pernah puas ya. Kenapa? Ya itu tadi, karena kita memelihara ketidakpuasan itu dan kita beri makan ya. Dengan apa? Kita lakukan seperti yang mau kita itu, sehingga akhirnya kita tidak mengalami pertumbuhan ya. Kita tidak move on, kita tidak maju ya. Kenapa? Karena itu tadi, kita masih memelihara rasa tidak enak. Makanan yang keras itu juga bisa berbicara tentang kewajiban. Sesuatu hal yang harus kita mungkin lakukan. Mau tidak mau harus kita lakukan. Sebagai orang dewasa kita sering kan mempunyai sesuatu hal sebagai orang dewasa yang mau nggak mau harus kita lakukan. Misalnya jaga malam, itu yang gampang ya. Sakit gigi, sik lagek jaga malam. Rasane ya, yang rame teng tong orang ngomong-ngomong, aduh aku nggak pengen ngomong. Kenapa? Harus dilakukan, nggak bisa diwakilkan. Coba sekali-sekali yang ronda ibunya ya gitu. Masa gitu? Kan nggak mungkin ya. Ya harus mau nggak mau kita yang lakukan. Waktunya capek, harus kerja mungkin. Ya itu kita lakukan. Kenapa? Karena kita orang yang dewasa, punya tanggung jawab. Kita harus melaksanakan hal-hal yang mungkin di luar apa yang kita suka. Dalam hal rohani, baca Alkitab ya, yang sering disinggung dari dulu. Bagaimana baca Alkitabnya, sampai di mana? Doanya, ibadahnya, apa masih seminggu sekali atau sudah 2 minggu sekali? Kok 2 minggu sekali? 2 kali seminggu? Atau 3 kali seminggu ibadahnya sudah? Doanya sehari berapa kali? 1, 2, 3. Oh, doa pagi bangun tidur, doa makan lagi. Kalau malam lupa doa, tidur langsung ya. Apakah kita masih seperti itu ya? Apakah itu menggambarkan pertumbuhan rohani dalam kehidupan kita? Tentu saja tidak ya. Kita harus belajar ya. Saya katakan setiap hari sejatinya kita harus belajar untuk bertumbuh dan bertumbuh. Saya katakan tidak mudah. Memang kita mengalami pertumbuhan rohani, tetapi ketika kita mau menyerahkan diri kita, melakukan firman Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, pasti kita bisa mengalami pertumbuhan rohani. Amin saudara. Coba kita akan lihat Alkitab kita, masih 2 ayat lagi. 1 Korintus 14 ayat 20. 1 Korintus 14 ayat 20. Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Ya. Jangan seperti anak-anak di dalam pemikiran. Ini pernah disampaikan berapa minggu yang lalu itu, ya. Jadi jadilah anak-anak di dalam kejahatan. Kejahatan anak-anak itu hanya main-main, ya. Hal-hal yang sepele, ya. Tidak bermotif, tidak kompleks. Tetapi dikatakan jadilah orang dewasa di dalam pemikiranmu. Nah ini pikiran kita, ya, yang tidak bisa kita kendalikan.
Saya katakan pengendalian diri, logika. Kalau orang dewasa itu punya logika kan. Oh, kalau ada masalah ini harusnya ini, ya. Kenapa? Karena dia sudah dewasa. Kalau anak kecil, ada masalah ini apa? Nangis, ya. Bilang mae, ya. Padahal dia yang salah, ya. Bilang orang tuanya, padahal dia yang salah, ya. Kenapa? Karena masih anak-anak, ya. Belum tahu benar dan mana yang benar, mana yang baik, benar salah, baik buruk, ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, oleh karena itu pikiran kita harus bisa, ya. Kita harus bisa menguasai pikiran kita. Memiliki pengendalian diri yang baik. Pengendalian diri yang baik yang berbicara tentang bagaimana kita menguasai tubuh kita. Kalau orang dewasa itu kan bisa berbicara hal yang baik, ya. Menerima, berpikir logis. Tahu mana yang baik yang buruk, ya. Ya. Jadi itu yang membuat kita akhirnya menjadi semakin dewasa, bertumbuh di dalam Tuhan. Ya, sebab itu bagi kita penting untuk setiap hari belajar melakukan firman Tuhan. Amin, saudara. Kalau kita dengar firman Tuhan langsung dipraktekkan. Amin, saudara. Supaya kita tidak menjadi benih yang jatuh di atas jalan. Amin. Tidak jadi benih yang jatuh di atas batu. Amin, saudara. Tidak jadi benih yang jatuh di semak-semak. Amin, saudara. Tetapi kita menjadi benih yang jatuh di tanah yang subur. Amin, puji Tuhan. Kenapa? Karena dengan begitu kita mengalami pertumbuhan yang baik. Kita mengalami berbuah. Kita mengalami hal-hal yang luar biasa di dalam hidup kita. Dan melalui kehidupan kita, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Sebab coba kita lihat Alkitab kita, ayat yang terakhir, 1 Timotius 4 ayat 8. 1 Timotius 4 ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Amin. Ya, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Oleh karena itu jangan jauhkan diri dari ibadah, sebab ibadah itu berguna dalam segala hal. Saya katakan segala hal apa? Ya, dalam segala hal hidup kita, baik secara fisik maupun rohani. Saudara nyanyi puji Tuhan, ya nyanyi memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, tepuk tangan dengan sungguh-sungguh, itu sudah kayak fitness loh, saudara, ya. Amin, saudara. Goyang, nyanyi puji Tuhan, ya. Kenapa? Membakar lemak juga, ya. Berguna bagi tubuh kita, tapi juga berguna bagi kemuliaan Tuhan. Berguna dalam segala hal, karena di dalamnya mengandung janji Tuhan tentang bagaimana Tuhan akan menaungi kita, memberkati kita, dan penyertaan Tuhan akan menyertai kita di dalam sepanjang umur hidup kita. Puji nama Tuhan. Saya undang bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian. Ku mau sepertimu Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Angkat pujian kita. Kita siapkan diri kita untuk menerima tubuh dan darah Kristus.
dan bejana siap dibentuk. Demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat-Mu Tuhan, ku alat dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu, lepas turun kehendak-Mu. Katakan pakailah Tuhan. Oh haleluya. Ku mau seperti-Mu Yesus, mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalan-Mu, memuliakan nama-Ku. Mau seperti-Mu Yesus, oh mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu. Katakan dalam segenap jalan-Mu, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalan-Mu, memuliakan nama-Mu. Sekali lagi kita pujikan, ku mau seperti-Mu Yesus. Lain perjamuan maju ke depan. Oh mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalan-Mu, muliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu Yesus. Bapa di surga, Bapa di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami, di mana pada saat ini kami dapat menikmati tubuh dan darah Kristus. Biarlah Tuhan kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Engkau sucikan, kuduskan kehidupan hamba-Mu, sehingga dapat berlayak menghantarkan persembahan ini. Tubuh dan darah Kristus ini dapat sampai kepada jemaat. Kami serahkan semuanya ke dalam Tuhan. Biarlah kami juga merasakan bagaimana Tuhan melawat kehidupan setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya. Disempurnakan memuliakan nama-Ku. Mau seperti-Mu Yesus, mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalan-Mu, memuliakan. Amin Tuhan.
segenap jalanmu, memuliakan nama-Mu. Umat seperti-Mu, umat seperti-Mu, Yesus. Amin Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Segenap jalanmu, Yesus disempurnakan bagimu, sempurnakan selalu. Haleluya Yesus, haleluya Yesus, memuliakan nama-Mu. Umat seperti-Mu, Yesus. Haleluya. Kita menyembah Tuhan. Kita siapkan diri kita untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Haleluya Yesus. Amin. Amin Tuhan. Haleluya. Segenap jalanmu, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Disempurnakan seperti-Mu Yesus. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanmu, memuliakan. Katakan dengan segenap hatiku, mau seperti-Mu Yesus. Mau seperti-Mu Yesus, sempurnakan. Kita angkat tubuh Kristus di tangan kanan kita. Dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Katakan memuliakan nama-Mu, memuliakan. Nah, sekali lagi katakan memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Haleluya Yesus. Kita dengarkan firman Tuhan itu. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang terkasih, bukankah yang di tangan kanan kita adalah tubuh Kristus? Mari kita makan bersama dengan iman. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya
menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah cawan di tangan kan kita ada darah Kristus? Mari kita minum dengan iman. Haleluya. Haleluya Yesus. Yalah walau mas sangkarata kadiasiki. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Shikala lama sangkarata kadiasai. Haleluya Yesus. Haleluya. Shikala lama sangkarata kadiasai. Haleluya. Darah-Mu sucikan kami Tuhan. Haleluya. 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 Kita sembah, kita tinggikan Tuhan. Dia yang punya kehidupan kita. Dengan kasih setianya, Dia melawat kita. Kita jadikan kita baru, memiliki kekuatan dengan sayap kasih-Nya, membuat kita menjadi anak-anak yang dikasihinya dengan segenap urapan daripada Tuhan. Haleluya. Segala lama sekarata kariase. Haleluya. Oh haleluya Yesus. Segala lama sekarata kariase. Haleluya. Segala lama sekarata kariase. Haleluya. Haleluya. Sigarabase. Oh haleluya. Sigala lama sangkarata kadiase. Yala lama sangkarata kadiase dalam nama Yesus. Sigala lama sangkarata. Haleluya. Sigala lama sigara. Kira ya. Tiga lama sangkarata. Ya rata pada ya lama singkarata kare. Haleluya Yesus. Haleluya. Kia lama dikara labo. Tito pe au segala mas singkarata. Segala lama sangka. Oh kia lama singkarata kare mas sangkara. Kia kasih kemurahan Tuhan. Ku segala lama sangkarata kare. Haleluya. Haleluya Yesus. Ya hadali alama singkarata karya sakar. Haleluya. Engkau yang kudus. Segala lama singkarata karya. Ya lama singkarata karya sakar. Oh ya lama singkarata karya sangka. Haleluya. Haleluya. Kami kita kuduskan ubat ini dalam nama Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Kiala wala masing karata karya se. Haleluya. Allah istilah. Ya hadu alhamdulillah. Ay hadu hamad. Asyhadu hawala. And the glory the last night. Wahamba adu halal sini. Hai anak-anakku, aku ada dan aku ada. Yesus aku mengasihimu anak-anak. Kialah hadu am asyaka adwal. Hadu asika adwal sangka. Karasika. Hadu hadikala. Karasik. Ya hamba Allah. Aku melihat ada sebuah gua di lorong-lorong itu. Aihabu amanisan. Aku melihat gua-gua begitu banyak. Ihadu alhadu rasangka. Karasikara barasangka. Kiraso karasada dodode. Karan.
Ada terangku tetapi jauh. Amabu aba sikala. Merasikara barasikala adu alha barasangka. Tetapi aku tidak meninggalkan engkau. Ki alhodu alasangka. Ada burung merpatiku tetapi sangat jauh. Alhadi arakara sikala barasangka. Ada pelitaku tetapi sangat jauh anak-anak. Ada pelitaku di situ. Tetapi engkau membiarkan pelitaku. Cilaju cisin. Karena sikala adu ara sikala bara sikala wala sangka. Ada langkah-langkah kakiku di situ. Kala wala hadu ara sangka. Aku berjalan di tengah-tengah itu. Kira rasukara bara sangka. Karasik. Hambaku, hambaku. Ya masih kira takkan dia masih kini. Oh maya lama se. Haleluya ya masih. Ya Yesus. Ya lama-lama sangkara takkan dia sakira takkan lama-lama. Oh ya sika lama-lama sangkara takkan dia siki karena lama-lama sika. Haleluya Yesus. Haleluya lama-lama sangkara takarya say. Haleluya. Haleluya Yesus. Sika lama-lama sika haleluya lama-lama sangkara takarya sakit. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus, haleluya, 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 haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih sayang-Mu. Penyertaan cinta kasih sayang yang Kau tunjukkan dalam kehidupan kami. Kami dapat merasakan indahnya hadirat Tuhan melawat kehidupan kami. Biarlah Bapa kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Setiap doa yang naik ke hadapan hadirat-Mu, dari setiap sidang jemaat-Mu yang hadir pada saat ini, kami hamba serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Bahkan setiap Engkau memberkati, setiap keluhan-keluhan yang mungkin tidak terucapkan, tapi kami percaya bahwa roh yang daripadamu, roh yang terlebih besar itu akan menyampaikan semua keluhan-keluhan kami, dan dia akan menyampaikan kepada Tuhan apa yang menjadi kebutuhan setiap sidang jemaat-Mu. Oleh karena itu Bapa kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kau memberkati sidang jemaat-Mu. Bila sebentar akan pulang ke rumah masing-masing, Tuhan Kau sertai dalam perjalanan, tibakan di rumah dengan selamat. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Kau memberkati studi anak-anak-Mu yang bersekolah. Tuhan berikan kepandaian, hikmat yang daripada Tuhan, sehingga mereka dapat lancar, dapat meraih prestasi yang terbaik bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Sebab kami ingat akan janji Tuhan, kehidupan kami akan menjadi kepala dan bukannya menjadi ekor. Kehidupan kami akan menjadi berkat dan bukan menjadi beban bagi orang lain. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kau juga memberkati pekerjaan setiap anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan Kau memberkati dengan limpahnya. Engkau memberkati apapun pekerjaan yang kami kerjakan. Kami percaya dengan semua yang Tuhan berikan akan menjadi semakin berlipat kali ganda. Berikan kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan, sehingga kami dapat luput dari pandemi ini, dan bahkan kami dapat melihat kasih penyertaan Tuhan yang selalu memberkati sidang jemaat-Mu, sehingga kami akan melihat kemenangan demi kemenangan, prestasi demi prestasi, bahkan semua kebaikan Tuhan yang kami lihat akan menjadi suatu kesaksian yang indah. Bapa kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kau berkati semua anak-anak-Mu yang terlibat dalam pelayanan hari ini, dikarenakan Kau memberkati juga di dalam mata pencariannya. Bapa kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kau memberkati negara kami, negara Republik Indonesia. Kau memberkati Bapak Presiden beserta para menteri yang ada, para anggota DPR, pemerintahan daerah
tingkat 1, pemerintahan kabupaten, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dan juga kami berdoa untuk pemerintahan kecamatan sampai tingkat yang ke desa sekalipun. Tuhan, berikan mereka roh takut akan Tuhan, sehingga mereka dapat membuat kebijakan-kebijakan yang bermanfaat, berguna bagi kemajuan bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami percaya tangan kasih-Mu tidak akan meninggalkan kami. Kami serahkan Bapa segenap doa kami hanya di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Hamba memuji kebesaran-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita angkat tangan kita. Hamba memuji kebesaran-Mu Tuhan. Hamba memuji kebesaran-Mu. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, ajaib Tuhan. Hamba memuji kebesaran-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Memuji kebesaran-Mu. Haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, turun dan tinggal atas kamu berkat dan anugerah dari Bapa kami, kasih sayangnya Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus dengan kasih setianya. Roh Kudusnya akan menyertai, menolong dan menjagamu selamanya. Sebab itu saudaraku yang terkasih, pulanglah dengan sukacita, selamat, damai sejahtera dalam iringan berkat-Nya Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Haleluya Yesus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih.